Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami Ketua Program Studi PGSD Univet Bantara Sukoharjo, Tri Sutrisno, Sarjana Pendidikan Magister Olahraga. Hari ini nanti kami akan mengumumkan untuk pemenang dalam kegiatan gelar kreasi PGSD FKIP Univet Bantara Sukoharjo tahun 2021. Sebelum nanti akan diumumkan langsung oleh juri, yaitu Mas Abed, maka dari itu nanti ada sedikit sambutan dari Ketua Program Studi terkait dengan hasil gelar kreasi PGSD Univet Bantara Sukoharjo tahun 2021. Yang pertama, di dalam sebuah kompetisi menang dan kalah itu hal yang biasa. Artinya bahwa nanti dalam gelar kreasi ini yang diperlombakan pasti ada yang kalah dan pasti ada yang pemenang. Bagi yang kalah, jangan terus nanti berkecil hati. Jadikanlah momen seperti ini sebuah pembelajaran maupun sebuah evaluasi ke depannya, bahwa kalah ini bagian dari sebuah proses kegagalan untuk menuju sebuah kesuksesan. Maka dengan kalah tentu saja membuat Anda akan lebih termotivasi untuk lebih giat berlatih dan untuk lebih memperdalam kompetensi yang Anda miliki. Kemudian bagi pemenang, jangan terus berjumawa, karena ini adalah sebuah awal dari sebuah proses kesuksesan. Maka dengan kemenangan ini menjadi cambuk untuk lebih eksistensi nanti dalam kedepannya. Mengingat tujuan dari gelar kreasi Mahasiswa PGSD untuk semester 5 ini bukan untuk mencari pemenang dan yang kalah, tetapi di sini tujuan besarnya adalah membekali mahasiswa PGSD di dalam memiliki kompetensi, terutama di dalam bidang seni dan budaya. Jadi saya sangat mengapresiasi sekali kegiatan yang dilaksanakan oleh adik-adikku mahasiswa semester 5 kemarin. Intinya tetap semangat dan terus berlatih, jangan mudah putus asa. Gelar kreasi ini menjadi sebuah hal yang bermanfaat sekali bagi adik-adikku semuanya. Ketika Anda sudah lulus di PGSD Univet Bantara Sukoharjo, Anda terampil mengajar dan juga Anda terampil dalam mendidik, dalam memberi keterampilan terutama di dalam bidang seni dan budaya. Mungkin itu saja dalam sambutan saya kali ini, dan nanti untuk pemenang dalam kegiatan gelar seni ini nanti langsung akan diumumkan oleh Mas Abed sebagai jurinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya dan selamat sore. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat kepada para peserta, bahwa panjenengan semua, Anda semua, para peserta di lomba ini sudah melakukan hal yang setidaknya yang paling mendasar, yang terbaik di tengah pandemi seperti ini secara umum. Gini, karena masa-masa seperti ini adalah masa-masa di mana kita memiliki kesempatan untuk menunjukkan karya kita, kearifan lokal di sekitar kita kepada dunia internasional, karena ini lewat platform internet, pakai secara virtual. Di situ diakses oleh siapapun gitu loh, karena gempuran-gempuran budaya dari luar sedemikian dahsyatnya. Dan justru anak-anak di usia sekolah dasar saat ini memang membutuhkan materi penyampaian, materi hiburan yang edukatif, yang mengangkat nilai-nilai kearifan lokal. Bayangkan saja, misalnya kita warga Wonogiri, punya anak SD nggak kenal itu siapa Mata Hati. Nah, itu kan
sangat disayangkan. Makanya ini adalah suatu aksi yang sudah dilakukan, yang bukan hanya sebagai wacana, tapi setidaknya dia sudah mempublikasikan kearifan lokal itu melalui dunia virtual. Pertama itu. Yang berikutnya adalah saya salut dengan totalitas teman-teman semua dalam menunjukkan kreativitasnya. Saya yakin dalam proses produksinya pun memakan banyak waktu, energi, dan mungkin biaya dan sebagainya, karena saya melihat semuanya menunjukkan totalitasnya, baik dari berbagai unsur ya, dari penataan kostum, dari penggarapan secara artistik, penyajian, semuanya total gitu. Cuman memang kami dari juri ada beberapa parameter untuk melakukan pemilihan sebenarnya mana yang terbaik. Semuanya baik, tapi kami hanya memilih dua yang terbaik, yaitu penyaji terbaik dan keaktoran yang terbaik. Karena frame-nya di sini adalah drama tari, bukan sendera tari dan bukan drama, maka ada banyak unsur yang harus kita masukkan di situ. Kita jadikan parameter, bukan hanya dari sisi tari, tapi juga sisi keaktorannya, sisi artistiknya, penyajiannya, pilihan kostum, ketepatan tafsir juga terhadap cerita yang diusung gitu. Salah satu contoh misalkan tentang Mata Hati, di situ menggambarkan sosok Pangeran Sambernyawa. Gambaran secara visual seperti apa? Setidaknya kostumnya. Nah, ini memang harus dilakukan perjuangan lebih lagi, yaitu riset yang lebih mendalam. Apa benar Pangeran Sambernyawa atau R.M. Said, pendiri dinasti Mangkunegaran, itu adalah sosok yang tinggi besar? Atau sosoknya mungkin nggak begitu, atau mungkin kostumnya juga kostum yang cenderung kejawen atau lebih ke ada unsur Eropanya. Nah, di situ kesempatan juga sebenarnya untuk teman-teman itu menggali, ngulik. Kalau zaman sekarang mungkin sambil ngulik, sambil traveling, sambil piknik mungkin ke tempat-tempat bersejarah, itu asik gitu loh. Jadi proses kreatif untuk penyajian lomba drama tari kali ini memang sebenarnya punya keleluasaan seperti itu, meskipun di tengah pandemi tentunya, dengan tetap mempertahankan protokol kesehatan. Ada beberapa, kembali ke parameter tadi, yaitu pertama itu adalah teknik muncul, irama, diksi, tekanan yang mau disampaikan. Terus nanti akan menyakup di bawahnya lagi adalah unsur-unsur artistik di dalamnya, terkait juga tari maupun drama, dari sisi komposisi, dari sisi irama, dari sisi keaktoran, intensitas, tempo dan sebagainya. Itu kita pertimbangkan benar-benar di sini. Dan kami hanya memilih dua kelompok, yaitu penyaji terbaik dan keaktoran terbaik. Penyaji meliputi penilaian hampir semua keseluruhan, dari keaktoran, dari komposisi tarian, dari pilihan artistik, yaitu terkait dengan kostum, make up, lighting, terus juga pilihan musiknya, itu kita pertimbangkan betul. Sementara untuk keaktoran, memang kita tetap tinjau dari sisi keaktoran, tapi secara menyeluruh. Jadi bukan hanya 1-2 orang aja, tapi seluruh tim yang terlibat. Sisi keaktoran kita nilai, itu nilai yang paling banyak itu kelompok mana. Karena ada beberapa kelompok yang hanya satu aktor yang menonjol, sementara yang lainnya tenggelam. Tapi yang kita pilih di sini adalah masing-masing pemeran itu saling menguatkan. Tidak ada yang saling mendominasi, tapi kuat semuanya. Dan dari situlah tercipta irama-irama. Irama pertunjukan secara keseluruhan, sehingga pertunjukan itu sangat tepat untuk dinikmati dan pesannya juga nyampai di situ. Oke, langsung pengumuman berarti ini. Siap, ya. Langsung aja. Sebentar. Untuk penyaji terbaik ada di kelompok yang mengusung lakon Cindi Laras dengan penilaian penyajian
1.000, sementara keaktoran 800. Sedangkan untuk keaktoran terbaik jatuh pada kelompok yang menyajikan pertunjukan berjudul Joko Tarub. Selamat untuk kedua kelompok. Semoga ini menjadi pemicu semangat untuk kelak ketika sudah terjun ke dunia pendidikan, itu menjadi bekal yang perlu dibawa terus untuk anak didiknya. Oke, demikian. Terima kasih.